Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwanun Najib, NIM E2019-2368, kelas CS8. Di sini saya akan menghafalkan untuk ujian akhir semester atau UAS. Nah, saya akan menyebutkan surat-surat yang akan dihafalkan dari nomor 1 sampai 13. Nomor 1, tentang ayat dasar ekonomi Islam, Al-Quran surat Al-Imran ayat 14. Nomor 2, tentang perintah bekerja atau mencari nafkah, Al-Quran surat At-Taubah ayat 14. Nomor 3, tentang ayat produksi, Al-Quran surat Luqman ayat 20. Nomor 4, tentang ayat konsumsi, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Nomor 5, tentang ayat distribusi, Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7. Nomor 6, tentang ayat riba, Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39. Nomor 7, tentang ayat jual beli, Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Nomor 8, tentang ayat hutang piutang, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Nomor 9, tentang ayat tentang wadiah, Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Nomor 10, tentang ayat zakat, infak dan sedekah, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Nomor 11, tentang ayat sumber keuangan negara, Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41. Nomor 12, tentang ayat investasi, Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. Nomor 13, tentang ayat manajemen ekonomi, Al-Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Nah, di sini saya sudah menyebutkan nomor 1 sampai 13 dan sekarang saya akan mulai menghafalkannya. Yang pertama, saya akan menghafalkan surat ayat Al-Imran ayat 14 tentang ayat dasar ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyilin nasi hubus sawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri munqatarati minad dahabi wal fidati wal khayli musawamati wal an'ami wal hasdalika mata'ul hayati dunya indallahu husnul ma'ab. Dan artinya, dijadikan terasa indah pandangan apa yang diinginkan perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Yang kedua, saya akan menghafalkan surat At-Taubah ayat 105 tentang mencari nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fa sayarallahu a'malakum wa rasuluhul mu'minun wa syataradduna ila alimi ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan kembali kepada Allah yang mengetahui gaib dan nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang ketiga, saya akan menghafalkan surat Al-Luqman ayat 20 tentang ayat produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna allaha sahara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbaqa alaikum ni'mahu dhahiratan wa batina wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi
wala huda wala kitabim munir. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 168 tentang ayat konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang kelima, saya akan menghafalkan surat Al-Hadid ayat 7 tentang ayat distribusi. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rusulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustalanafi falladina amanu minkum wa anfiqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu yang menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Yang keenam, saya akan menghafalkan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 tentang riba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi awalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakati turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yang ketujuh, saya akan menghafalkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 tentang ayat jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedelapan, saya akan menghafalkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 tentang ayat hutang piutang.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum ma'buda fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tu'mina amanatahu wal yatiqullaha rabbah wala taktumu sahada wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai bagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kesembilan, saya akan menghafalkan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 tentang ayat-ayat wadi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum at-tu'addul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana syami'an basyira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Yang ke-10, saya akan menghafalkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 tentang ayat zakat, infak, dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'a raqiin. Artinya, dan laksanakanlah salat, menunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Yang ke-10, saya akan menghafalkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 tentang ayat sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum illa tuhluka wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang ke-11, saya akan menghafalkan Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 41 tentang ayat sumber keuangan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fana lillahi khumsuhu wa lirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masyaqini wa ibnas sabil in kuntum amantum billahi fama anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal talqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan ketahuilah apa yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Yang ke-12 saya akan menghafalkan Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 tentang ayat investasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang ke-12 saya akan menghafalkan Al-Quran surat Yusuf ayat 47, 48, 49 tentang ayat manajemen ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tasra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi bi qalilam mimma ta'kulun. Artinya, dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Al-Quran Surat Yusuf ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ya'ti min ba'di dhalika sab'un sidadul ya'kulna ma qadamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Artinya, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan. Untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa yang bibit gandum yang kamu simpan. Al-Quran Surat Yusuf ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ya'ti min ba'di dhalika amun fihi yugassu an-nasu wa fihi ya'shirun. Artinya, setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Alhamdulillah, saya sudah menghafalkan nomor 1 sampai 13. Dan mungkin di hafalan saya ada kekurangan, saya mohon minta maaf karena saya di sini masih belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.